Shalom, selamat pagi. Selamat datang dan selamat beribadah di GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa Dua. Ibadah pada Minggu pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Paulina Jan Sridangga SSI Teol. Kita akan memulai ibadah kita. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Marilah kita menaikkan panggilan beribadah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 13, Allah Bapa Tuhan. Sidang jemaat sekalian, Tuhan berkenan hadir dalam ibadah minggu pada pagi hari ini. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus kepada saudara-saudari sekalian. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nats yang membimbing kita pada hari ini dalam ibadah minggu terdapat dalam kitab Injil pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Yesus berkata kepada murid-muridnya, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Ini adalah pesan Tuhan, perkataan Tuhan kepada murid-murid Tuhan yang Tuhan utus untuk pelayanan. Dan Tuhan sudah bekali satu pesan yang menguatkan mereka. Kalau ada umat, kalau ada orang yang tidak mendengarkan mereka, otomatis mereka tidak mendengarkan Tuhan. Kalau umat menolak para murid, maka otomatis mereka juga menolak Tuhan yang berbicara melalui para murid-murid itu. Dan pada saat ini Tuhan pun juga akan memperdengarkan suaranya bagi kita sekalian. Maka dari itu kita siapkan hati dan pikiran kita boleh menaikkan pujian Suaramu Ku Dengar. Sungguh yang ku di Golgota, dia saudaramu.
Inilah kami anak-anak-Mu yang datang, yang mau mendengarkan suara-Mu. Ketika Engkau boleh menyuarakan, ketika Engkau boleh memperdengarkan suara-Mu, bahwa Tuhan mencari orang berdosa. Inilah kami anak-anak-Mu yang berdosa, yang melakukan kesalahan baik secara sadar ataupun tidak sadar, baik itu lewat pikiran kami, hati kami, ataupun lewat tindakan kami, lewat kata-kata kami. Kami mengakui kami penuh dengan kelemahan. Kami mengakui kami dalam 1 minggu ini melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Maka dari itu kami datang kepadamu ya Tuhan yang memperdengarkan suara, bahwa Engkau akan menebus kami ketika kami boleh datang dan mengakui segala kesalahan kami. Dan kami terima pengampunan Tuhan, penebusan Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mati bagi kami dan yang telah bangkit bagi kami dan hidup selama-lamanya. Pada hari ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami hendak mengetahui suara Tuhan secara khusus pada hari ini melalui firman-Mu. Silakan Tuhan berbicara, dan kami memohon, biarlah Roh-Mu yang kudus yang berdiam di dalam diri kami sebagai orang percaya. Ketika kami boleh membuka hati dan pikiran kami, Roh Kudus-Mu bekerja, memberikan kami pengertian lebih dalam lagi akan apa yang kami baca, kami dengarkan, kami renungkan. Sehingga ketika kami boleh keluar dari tempat ini, kami boleh membawa satu pesan Tuhan, kami boleh membawa setidaknya satu suara Tuhan untuk kami lakukan. Kini bersabdalah ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, pada hari ini pembacaan dan perenungan firman Tuhan terdapat dalam kitab Yunus pasal 1. Kitab Yunus pasal 1 ayat 1, 2 dan ayat yang ke-11. Namun saya akan membacakannya secara keseluruhan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukanlah kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora." Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya.
Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Dan selamat datang, ini kaget nih matanya buka begini. Lihat ada Bapak Pendeta Putu Cita bersama dengan Ibu. Terima kasih sudah datang ke tempat ini, mungkin sekaligus juga memantau ya, dari Dep Tubin. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang baru pertama kali boleh mengikuti ibadah di tempat ini, kami sambut dengan sukacita. Dan juga selamat pagi untuk Bapak Ibu yang boleh mengikuti ibadah secara online. Kita percaya Allah adalah roh dan Allah ada di mana-mana, Allah ada di sini dan Allah juga ada di rumah Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian. Dan kiranya kita boleh mengikuti ibadah ini dari awal sampai dengan akhir. Tidak hanya di firman-Nya saja, tapi sampai dengan akhir, sampai dengan berkat. Ya Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, mungkin kita pernah mendengar lagu sekolah minggu seperti ini. Yunus di perut ikan, pam pam pam, Yunus di perut ikan. Ya, itu guru sekolah minggu udah goyang-goyang kepala ya. Karena tahu lagunya. Yunus di perut ikan, pam pam pam, Yunus di perut ikan. Kenapa Yunus bisa ada di perut ikan? Pertanyaannya begitu. Kenapa Yunus bisa ada di perut ikan? Di ayat yang ke-17, Yunus pasal 1 ayat 17 menyatakan atas penentuan Tuhan, ikan yang besar menelan Yunus. Sekali lagi, atas penentuan Tuhan. Ini bukan sembarangan ikan datang kemudian makan dia, telan dia, tidak. Tapi atas penentuan Tuhan saja, maka Yunus ditelan dan ada dalam perut ikan yang besar. Jauh sebelumnya diceritakan dalam bacaan firman Tuhan yang kita boleh baca bersama-sama. Atas penentuan Tuhan juga, Tuhan mendatangkan angin ribut sehingga ada badai besar yang bisa memporak-porandakan kapal yang dinaiki oleh Yunus. Dan diambil keputusan Yunus buang ke laut. Dan akhirnya orang-orang itu terselamatkan. Jadi pertanyaannya lagi, kenapa sampai Tuhan berbuat demikian terhadap anak Tuhan ini? Lebih khusus lagi terhadap nabinya ini. Kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa sampai Tuhan mendatangkan angin ribut? Kenapa sampai Tuhan menentukan bahwa ikan besar telan dia? Dan selama 3 hari ada di situ. Kalau kita renungkan, sesungguhnya Tuhan mau kasih pelajaran penting kepada anaknya ini. Sesungguhnya Tuhan mau kasih pelajaran penting kepada Nabi Yunus ini. Dan juga teguran keras ataupun didikan keras kepada anaknya ini. Pelajarannya seperti apa? Sini kita bisa lihat bersama-sama, Tuhan memperdengarkan suaranya. Tuhan menyampaikan ataupun memerintahkan Yunus, "Yu pergi ke Niniwe." Sampaikan seruan yang berasal daripada Tuhan. Diceritakan Yunus tidak mau. Malah dia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan, tidak mau pergi ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis. Kenapa dia sampai melarikan diri? Ternyata setelah diselidiki, kalau kita baca sampai dengan pasal yang selanjutnya itu, Yunus itu benci, marah dengan bangsa Niniwe yang merupakan perwakilan daripada bangsa Asyur yang menindas, yang berlaku tidak baik terhadap bangsa Israel. Dan di dalamnya itu ada Yunus. Tidak maulah orang kalau disuruh pergi ke sana sesuai dengan perintah Tuhan, pasti dia melarikan diri. Itulah yang dilakukan oleh Yunus. Tuhan sampaikan seruan, dalam artian beritakan akan ada 40 hari bahwa bangsa ini akan dijungkir balikkan. Dan sebenarnya di baliknya itu ada peringatan untuk bertobat bagi bangsa Niniwe yang melakukan kejahatan, dan kejahatannya itu sudah sampai di hadapan Tuhan. Tuhan mau suruh Yunus sampaikan itu, tapi Yunus tidak mau. Karena Yunus sangat benci sekali terhadap bangsa Niniwe. Tapi kalau kita baca di ayat pasal 4 ayat yang ke paling belakang itu, Bapak Ibu bisa tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi bangsa yang melakukan kejahatan ini. Tuhan sangat sayang sekali terhadap bangsa Niniwe ini. Dan Tuhan mau pakai Yunus, tapi Yunus tidak mau. Nah, apa pesannya untuk Yunus, untuk kita semua? Tuhan mau ajarkan kepada Yunus, meskipun orang berlaku tidak baik terhadap Yunus, termasuk bangsa Niniwe, tetap harus dikasihi.
tetap harus dikasihi. Demikian juga dengan kita. Meskipun ada orang yang berlaku tidak baik terhadap kita, kita tidak tahu ya siapakah dia. Mungkin diam-diam dia benci dengan kita dan bisa ditunjukkan lewat sikapnya. Cuek, tidak mau salaman sama sekali dengan kita. Kita sudah begini, kita sapa tidak mau. Toh firman Tuhan sampaikan kepada kita pada saat ini, tetap kasihi dia. Ketika orang memperlakukan tidak menghormati kita, tetap perlakukan dia dengan baik, tetap hormati dia, tetap kasihi dia. Sebab Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang demikian. Dan Tuhan juga mau pakai kita untuk mengasihi orang-orang yang demikian. Itu pelajaran penting yang Tuhan mau kasih kepada Yunus dan Tuhan juga berikan kepada kita. Kasihi orang yang tidak mengasihi kita. Kasihi, hormati orang yang memberikan kita perlakuan yang tidak baik. Kan biasa hal yang lumrah lah dilakukan oleh manusia pada umumnya, ya balaslah kejahatan dengan kejahatan. Tapi orang Kristen, Tuhan sampaikan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Sering dibalik-balik, tapi disitulah nilai Kristiani yang bisa kita dapatkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan ketika kita melakukannya, pasti ada kemenangan di sini. Ya, bagi kita yang sudah melakukannya, pasti ada kemenangan di sini, di dalam diri kita. Untuk mengasihi, untuk memperlakukan orang yang berlaku tidak baik terhadap kita. Kita menang atas ego kita sendiri. Itu ada sukacita yang Tuhan boleh berikan di sini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teguran Tuhan berikan kepada Yunus. Yunus ini anak Tuhan, saya sampaikan. Nabi, anak Tuhan. Bahkan dia bilang, aku inilah orang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Dia yang melabelkan itu ya, tapi tindakannya tidak melabelkan dirinya adalah anak Tuhan. Dirinya orang yang takut akan Tuhan. Dia mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dia mendengarkan apa yang menjadi suara Tuhan. Tapi dia tidak melakukannya. Dia hanya menjadi pendengar yang baik, tapi tidak sampai pada tahap melakukan. Sehingga ketika Tuhan perdengarkan suaranya, kamu pergi ke Niniwe, serukan. Tapi dia tidak mau, dia dengarkan itu kok. Tapi dia tidak mau, dia tidak mau melakukannya. Bahkan 3 kali Alkitab mencatat, dia melarikan diri, dia menjauhkan dirinya dari hadapan Tuhan. 3 kali itu tadi ya kita baca, 3 kali disampaikan itu. Dia menjauhkan diri dari panggilan Tuhan. Dia menjauhkan diri dari suara Tuhan ataupun perintah Tuhan untuk dia lakukan. Bahkan dibuktikan dengan dia pakai biaya, dia bayar biaya kapal, pergilah ke Tarsis, tidak mau ke Niniwe. Tapi Yunus ini kayaknya lupa, antara lupa sama tidak sadar bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, daratan dan juga lautan. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Kemanapun Yunus pun pergi, toh Tuhan kejar itu. Toh Tuhan proses orang ini, Tuhan tegur orang ini, Tuhan didik orang ini melewati angin ribut yang memang didatangkan oleh Tuhan kepada Yunus. Alkitab mencatat dengan jelas, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Tuhan sendiri, bukan sembarangan angin-angin yang datang saja, angin ribut, tidak. Tapi atas kehendak Tuhan saja, Tuhan turunkan angin ribut itu. Dan atas kehendak penentuan Tuhan saja, Tuhan perintahkan ikan besar itu makan, telan Yunus. Dan selama 3 hari lah di situ Yunus diajarkan oleh Tuhan. Dan pada akhirnya dia sadar, dia pergi ke Niniwe, sampaikan seruan Tuhan. Dan ketika disampaikan seruan Tuhan, Niniwe itu bertobat, ada perubahan. Mungkin Yunus berpikir kalau saya sampaikan tidak ada perubahan. Tidak, ada perubahan yang bisa dilakukan oleh bangsa Niniwe pada saat itu. Terjadi pertobatan yang luar biasa, puasa semua. Oleh karena Yunus yang sudah dirubah oleh Tuhan dan mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan ataupun suara Tuhan. Apa pesannya untuk kita? Dengar-dengarlah dengan Tuhan. Dengar-dengarlah dengan Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, dengarkan dengan baik. Jangan masuk kanan keluar kiri. Ya masih bisa lah keluar kiri, masuk kanan sampai digendang lagi balik dia. Dengar-dengarlah dengan apa yang Tuhan boleh suarakan kepada kita, perintahkan kepada kita masing-masing. Kalau Tuhan sampaikan jangan bohong, ya jangan bohong. Jangan sampai di sini kita iya jangan bohong, keluar dari pintu ini sudah cari kalimat
Misalnya kalau ada yang tanya, cari kalimat bagaimana caranya supaya tidak ketahuan bohongnya. Kalau Tuhan bilang jangan mencuri, mbok yo jangan mencuri. Dengar-dengarlah dengan apa yang Tuhan boleh sampaikan kepada kita dan lakukan itu. Lakukan itu. Tidak mungkin Tuhan kasih suatu perintah yang kita tidak bisa lakukan. Pasti kita bisa lakukan dengan pertolongan Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita masing-masing. Lukas 10 ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata, "Jikalau kalau ada orang yang mendengarkan kamu, maka orang itu mendengarkan aku. Kalau orang itu menolak kamu, maka orang itu menolak aku." Saya mau sampaikan, dengar-dengaranlah dengan apa yang disampaikan oleh setiap hamba Tuhan. Siapapun dia, yang mengetahui kehidupan Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, yang mengetahui sampai di dalam-dalamnya itu. Ketika diberikan teguran, peringatan, nasihat, didengarkan. Tidak mungkin pendeta benci dengan jemaatnya. Sampai ada pendeta benci dengan jemaatnya, pasti akan berhadapan langsung dengan sang pemilik jemaat itu, Tuhan Yesus Kristus. Setiap pendeta pasti Tuhan kasih hati yang mengasihi jemaatnya. Dan ketika dilihat ada jemaat yang melakukan kesalahan, atau ketika lihat jemaatnya tidak berbuat hal yang tidak baik, pasti dinasehati, diingatkan supaya balik lagi. Nah, kalau tidak dengar-dengaran dengan perintah Tuhan, suara Tuhan, ya selamat datang di dalam didikannya Tuhan, selamat datang di dalam hajarannya Tuhan. Tuhan bisa saja mendatangkan angin ribut versinya Tuhan pada saat ini. Tuhan bisa saja mendatangkan ikan besar versinya Tuhan pada saat ini, hanya untuk diberikan kepada kita secara khusus supaya kita sadar bahwa ada sesuatu yang belum kau lakukan, padahal engkau sudah tahu itu, engkau dengar itu, engkau tahu itu, tapi engkau tidak masuk pada tahap melakukannya. Ayo coba renungkan masing-masing, apa yang selama ini Tuhan gemakan di dalam hati kita. Tuhan perintahkan untuk melakukan ini, tapi kita masih belum mau untuk melakukan, masih ogah-ogahan. Kita masih belum mau taat untuk melakukannya. Lakukanlah itu. Nanti Bapak Ibu akan lihat, ada satu sukacita ketika kita melakukannya. Ada satu kemenangan ketika kita melakukannya. Di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya kesaksian. Sabtu lalu ada mini KKR. Mini KKR untuk pemuda. Itu jauh sebelumnya, saya puasa dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 23 Mei. Puasa, itu berdasarkan Keluaran pasal 12, itu perenungan saya secara pribadi. Keluaran pasal 12 itu berbicara tentang anak domba yang dikurung pada tanggal 10 bulan itu, dikurung selama 14 hari. Saya hitung, saya dapat, Tuhan suruh saya kayaknya puasa. Saya hitung tanggal 10 bulan itu, tanggal 10 bulan itu tanggal 10 Mei, saya hitung 14 hari. 10, 11, 12, 13, hitung sampai 14 hari. Tanknya itu di tanggal 23 Mei. Dan dalam puasa itu Tuhan perlihatkan sesuatu. Saya menumpangkan tangan di atas kepala pemuda. Hanya itu saja. Hanya saya bergumul, apa maksudnya ini? Apakah ada sesuatu yang Tuhan mau suruh untuk saya lakukan terhadap pemuda-pemudi saya yang ada di tempat ini? Dan suatu ketika pengurus datang, bincang-bincang. Akhirnya terjadilah mini KKR. Disitulah tempatnya untuk penumpangan tangan. Tidak hanya saya saja, tapi bersama dengan Bapak Pendeta Nengas Lamun. Kami tahu COVID, jadi hanya di atas di sini saja, tidak sentuh kepalanya di sini. Itu ada sukacita. Para penata layan itu saya ajak puasa 3 hari. Itu Tuhan, ternyata Tuhan hanya untuk suruh, Tuhan kasih penglihatan yang kecil sekali untuk tumpangkan tangan di situ. Dan ketika taat melakukannya, pemuda juga, pengurusnya saya ajak puasa, penata lain saya ajak puasa. Dan mereka juga mengalami sendiri itu loh, bagaimana roh Tuhan yang bekerja di dalam diri mereka sebagai seorang pemuda ataupun sebagai seorang remaja. Di situ bekerja lawatan Tuhan. Habis ibadah saya tanya penata lain, saya tanya beberapa orang gimana. Tuhan teguhkan. Ketika Tuhan suruh lakukan itu, selanjutnya Tuhan yang selesaikan, Tuhan yang kerjakan. Ini juga yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Apa yang Tuhan perintahkan di dalam hati kita melalui kebenaran firman Tuhan ini, lakukan saja. Kalau kita bilang, aduh saya tidak mampu Tuhan, katakan jujur dengan Tuhan, saya tidak mampu Tuhan, saya takut Tuhan. Saya takut Tuhan. Katakan dengan jujur,
Kita percaya di balik kejujuran itulah Tuhan berikan kekuatan. Tapi ketika kita bilang saya kuat dengan kekuatan saya, ya sudahlah, kita tidak akan mengalami apa yang namanya pekerjaan daripada roh Tuhan yang ada di dalam diri kita. Saya ajak kita semua, apa yang Tuhan suarakan di dalam hati, pikiran Bapak Ibu melalui firman-Nya ini. Kalau Tuhan suruh berdoa di sini terus berdoa. Tapi sebentar dulu saya sibuk dengan pekerjaan saya, sebentar dulu saya sibuk dengan usaha saya. Tapi di sini sudah ada suara berdoa. Tapi kita tidak mau melakukannya, ya sudah. Masalah kita tidak akan selesai jika kita menghadapi masalah. Ketika Tuhan suruh kita kasihi dia. Coba kamu pergi salamin dia. Tapi kita harkat dan martabat saya turun ketika saya ke sana untuk salaman sama dia. Ketika kita sudah gengsinya lebih tinggi, sudah tidak bisa. Saya mau ajak kita, apa yang Tuhan suarakan di dalam hati dan pikiran kita secara pribadi. Saya percaya roh Tuhan itu sudah ada dalam diri kita. Ketika kita mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Roh Tuhan itu sudah ada. Ketika kita buka hati kita untuk pekerjaan roh Tuhan, Roh Kudus di situ akan bekerja. Beliau akan memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, ketika kita tidak melakukannya, ya sudah, selamat datang di dalam didikan Tuhan, teguran Tuhan, hajaran Tuhan. Saya ajak kita semua untuk buka kitab Ibrani, pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya mengajak kita semua untuk baca bersama-sama. 3, 4. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Daripada kita bilang Tuhan menghukum saya, Tuhan mengutuk saya, lebih baik kita perkatakan kepada diri kita sendiri, jikalau ada sesuatu yang terjadi, ya perkatakan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan sedang mendidik saya. Bisa jadi saya ada melakukan sesuatu, atau bisa jadi saya tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tuhan mendidik saya, Tuhan menghajar saya. Mana lebih enak didengar, Tuhan mendidikmu atau Tuhan mengutukmu? Mana yang lebih enak didengar? Mendidik. Dan Tuhan tidak pernah mengutuk kita. Ketika tahu anaknya melakukan kesalahan, ketika tahu anaknya ini keras kepala, dikasih tahu ndak mau berubah, ya sudah, Tuhan didik dengan cara Tuhan sendiri. Dengan angin ributkah, dengan ikan yang besarkah, saya tidak tahu. Hanya Bapak Ibu yang tahu dengan Tuhan. Ya, saya sampaikan hubungan kita dengan Tuhan, Bapa dan anak. Seperti Tuhan memperlakukan Yunus, dipanggil untuk melakukan perintah Tuhan tapi dia tidak mau. Tuhan kasih hajaran, Tuhan kasih didikan, demikianlah Bapa kita dengan kita di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Ketika kita lari daripada Tuhan, lari daripada panggilan Tuhan, ya sudah, selamat datang Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian dalam didikan Tuhan, hajaran Tuhan. Dan ingat, Tuhan sangat mengasihi kita. Dan Tuhan akan senang, lebih senang dan senang lagi ketika kita boleh melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, suara Tuhan bagi kita sekalian. Saya sering bilang suara Tuhan tuh di sini ya, paling ini di sini dah, di sini. Mungkin ada beberapa orang yang dikasih penglihatan, ada yang audible langsung begitu. Tapi kita semua orang Kristen Tuhan sudah kasih ini, ini suaranya. Cari suaranya, apa pesan suaranya terkait dengan kehidupan kita masing-masing sebagai orang tua kah, sebagai anak-anak kah, sebagai suami dan istri kah, apa pesan Tuhan, apa suara Tuhan, lakukan itu. Dan Bapak Ibu akan lihat pekerjaan Tuhan melalui rohnya yang bekerja di dalam diri kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Saat teduh bagi kita. Mampukan kami untuk menjadi pendengar yang baik. Bahkan juga lebih lagi menjadi pelaku firman. Taat melakukan apa yang menjadi pesan Tuhan, suara Tuhan bagi kami sekalian. Berikanlah kami roh yang taat, hati yang taat
untuk melakukan perintah-Mu Tuhan. Terpujilah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya mengundang jemaat sekalian untuk berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengakui iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Ananda Joshua Mario Rosongna. Saya persilahkan persembahan pujian ini sebagai ucapan syukur dari keluarga oleh karena Tuhan sudah menjawab doa mereka, ya, mama dan anak-anak. Ada yang mereka gumulkan, kami doa sama-sama. Mamanya lebih lanjut lagi berdoa, ada kita di lantai 6 ada ruang doa, lebih lanjut lagi doa, ikutin lagi puasa, dan Tuhan menjawab, Tuhan membuka jalan. Dan ini sebagai rasa ungkapan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan pujian. Kasih Yesus. Lebih indah dari permata, kasih Yesus tiada terkira. Lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku. Kasih Yesus dalam hidupku. Lebih indah dari permata, kasih Yesus tiada terkira. Lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku. Kasih Yesus dalam hidupku. Haleluya, ku memuji-Mu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Lebih indah dari permata, kasih Yesus tiada terkira. Lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku.
kasih Yesus dalam hidupku. Haleluya, ku memujimu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Haleluya, ku memujimu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Ya, terima kasih atas persembahan pujian Ananda Joshua. Ini juga boleh menjadi pesan bagi kita semua yang punya pergumulan. Ayo ambil tindakan doa. Kalau memang mau puasa, ambil tindakan puasa. Situ Tuhan akan memberi jawab lebih dan lebih lagi. Kalaupun Tuhan tidak memberikan jawaban sesuai dengan keinginan kita, kita tidak akan rasa penolakan di sini, kecewa dengan Tuhan. Sebab Tuhan pasti memberikan yang terbaik, lebih dari apa yang kita doakan ataupun kita pikirkan. Demikian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati untuk Joshua, mamanya dan juga saudaranya. Baik, sidang jemaat sekalian, dimohon waktunya sejenak. Saya akan membacakan beberapa poin-poin dari agenda pelayanan seminggu dan warta jemaat. Yang pertama, untuk hari Minggu tanggal 6 Juni hari ini akan diadakan sosialisasi pemilihan Majelis Jemaat GKPB Bukit Doa periode pelayanan 2021 sampai dengan 2025. Jam 10 WITA bertempat di Ruang Bukit Zaitun lantai Min 2. Kemudian di hari Senin juga akan dilaksanakan sosialisasi pemilihan bagi Bapak Ibu yang tidak sempat mengikuti sosialisasi pagi hari ini. Diadakan secara online melalui Zoom meeting, yang mana linknya akan dikirimkan di WA Group sektor masing-masing. Yang berikutnya hari Jumat tanggal 11 Juni ada kelas katekisasi baik yang lanjutan maupun yang baru, bertempat di Ruang Bukit Zaitun lantai Min 2. Dan hari Sabtu ada Youth Fellowship jam 18.00 WITA, bertempat di Ruang Bukit Zaitun lantai Min 2. Warta jemaat, ucapan terima kasih kepada warga jemaat sektor 2 dan keluarga Bapak Guntur Wahyu Hadi yang telah menyumbangkan beras untuk lumbung beras jemaat. Ananda Joshua Mario Rosokna yang mempersembahkan pujian pada pagi hari ini, dan seluruh penata layan yang telah ambil bagian dalam pelayanan pada minggu hari ini. Tuhan Yesus sebagai kepala gereja memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan saudara-saudari sekalian. Poin yang berikutnya, pelayanan CD dan baptisan anak akan dilaksanakan pada hari Minggu 13 Juni 2021. Poin berikutnya, pernikahan massal akan dilaksanakan pada bulan September 2021 sesuai dengan program jemaat. Bagi jemaat yang ingin ambil bagian dalam program ini, silakan mendaftar di kantor sekretariat mulai awal Juni 2021, dan konseling pernikahan akan dimulai pada bulan Juli 2021. Poin berikutnya, calon tetap Majelis Jemaat GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa 2 masa pelayanan 2021 sampai dengan 2025, Bapak Ibu dapat memperhatikan pada warta yang sudah dikirimkan di grup sektor masing-masing. Pemilihan Majelis Jemaat akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2021 pada hari Minggu, dimulai jam 7.30 WITA sampai dengan jam 14.00 WITA di Ruang Bukit Zaitun lantai Min 2. Untuk sosialisasi seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu dapat mengikuti di hari Minggu tanggal 6 dan tanggal 13 secara offline jam 10 pagi di lantai Min 2. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak berkesempatan mengikuti pertemuan secara offline di hari Minggu, dapat mengikuti secara online di hari Senin tanggal 7 dan tanggal 14 Juni melalui Zoom meeting yang linknya akan dibagikan di grup sektor pada pukul 8 malam atau 20 WITA. Poin berikutnya,
permakluman bagi jemaat yang mempersembahkan persembahan dalam kotak persepuluhan, ucapan syukur maupun pembangunan pada ibadah hari Minggu sore tanggal 30 Mei 2021. Pelaporannya akan dilaporkan dalam ibadah Minggu 13 Juni 2021. Yang berikutnya telah mendaftar menjadi warga jemaat baru atas nama saudara Jamie Markus Tuka dengan alamat Jalan Toyaning 2, Banjarbakung Sari, Ungasan, dan masuk dalam pelayanan wilayah Harun. Bagi saudara Jamie Markus Tuka, jika hadir dalam ibadah pagi hari ini dapat berdiri supaya dapat diketahui oleh jemaat. Baik, mungkin hadir di ibadah lainnya. Demikian warta jemaat dan agenda pelayanan seminggu. Lebih lengkapnya Bapak Ibu dapat memperhatikan warta jemaat dan agenda pelayanan yang telah dikirimkan melalui WA sektor masing-masing. Terima kasih. Kita akan menaikkan syafaat kita, syukur. Ya, mari kita bersama-sama menaikkan pujian satu-satunya yang kuandalkan. Benar ya Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya Tuhan yang kami andalkan. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang kami percayai dalam kehidupan kami, baik dalam susah maupun senang.
Sebab Engkaulah Tuhan sumber kekuatan kami. Engkaulah Tuhan sumber pengharapan kami, sumber kedamaian kami. Kami percaya di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang senantiasa berkenan untuk memberkati kami. Engkau Tuhan yang senantiasa untuk menyembuhkan kami, memulihkan kami. Dan Engkau Tuhan yang juga akan mendidik kami, mengajarkan kami berbagai hal mengenai hati-Mu ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama bersatu hati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya kesejahteraan, kerukunan, keadilan, kedamaian Tuhan curahkan bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Dari Sabang sampai dengan Merauke. Kami berdoa untuk para pemimpin kami. Kiranya Tuhan memberkati, hikmat kebijaksanaan Tuhan berikan. Roh takut akan Tuhan, Tuhan berikan kepada para pemimpin kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Dan terlebih khusus lagi untuk gereja GKPB. Dan lebih khusus lagi Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini GKPB Bukit Doa, beserta dengan pelayanannya. Kepadamu ya Tuhan, Sang Kepala Gereja, kami berdoa. Biarlah kami boleh melakukan panggilan Tuhan bagi kami sekalian, untuk bersekutu, bersaksi, melayani. Mampukan kami ya Tuhan, untuk melakukannya dengan hati yang taat, dengan roh yang taat kepada Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kamu juga menaikkan ungkapan syukur kepadamu untuk pertambahan usia yang Tuhan telah berikan kepada saudara dan saudari kami, baik itu usia kelahiran maupun usia pernikahan. Kami berdoa dan kami bersyukur untuk Ananda Kade Christian Boymaung, Ibu Serianti Jera, Ananda Akwensa Rustambunan, Ananda Giovanni Putra, Saudari Cherry Rose, Ibu Eva Natalia, Bapak Vicky Sabanari, Ibu Yuliana Banusu, Ibu Ince Ladubana, Bapak Ewal Markum, Saudara Wayan Jeremy Suparte, Saudara Ade Renaldo, Saudari Erni Rihi. Begitu juga dengan pasangan suami istri, Bapak Jason Jembri Otemusu dan istri, Bapak Tilo Alner dan Ibu Kadek Suparmi, Bapak Ponisi Hombiang dan Ibu Nurhayati, Bapak Antoni Kepi dan Ibu Niluh Nguras Sugianti. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan curahkan segala berkat Tuhan bagi saudara dan saudari kami ini ya Tuhan. Bahkan Tuhan kuatkan iman mereka. Dan biarlah mereka juga boleh terus-menerus mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara dan saudari kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Bapak Diakan Goliat Weni. Biarlah Engkau juga boleh memberikan kesegaran yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Begitu juga dengan saudara dan saudari kami yang terbaring di rumah. Kiranya Engkau juga boleh memberikan kesembuhan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga per keluarga. Kiranya Engkau juga boleh memberkati mereka, keluarga, suami, istri, anak-anak, cucu, menantu, mertua ya Tuhan. Berkati juga segala pekerjaan, usaha yang mereka boleh lakukan Tuhan. Dan biarlah mereka juga boleh melihat bahwa Tuhan menyediakan. Engkau adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupi di tengah-tengah masa kesulitan ini, di tengah-tengah masa pandemi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemilihan majelis pada tanggal 20 Juni nanti. Kiranya Engkau juga boleh memberkatinya. Berkati kami, berkatilah setiap kami jemaat GKPB Bukit Doa yang turut mengambil bagian untuk memilih, untuk menentukan jabatan penatua, diaken, penginjil ya Tuhan. Dan biarlah Engkau yang menaruh di dalam hati kami masing-masing. Dan boleh kami tulis, boleh kami pilih ya Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami berdoa untuk ke-20 calon majelis ini. Tuhan persiapkan, Tuhan murnikan roh, tubuh dan jiwa mereka. Sehingga mereka juga boleh bersama-sama dengan kami, para pendeta, boleh bersama-sama melayani untuk kemuliaan Tuhan semata. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, secara pribadi di rumahmu, kami hendak menaikkan doa pribadi kami masing-masing. Dengarkanlah doa syafaat kami, doa syukur kami, permohonan pribadi kami. Dan kami meminta biarlah lawatan Tuhan terjadi bagi kami masing-masing yang hadir pada pagi hari ini ya Tuhan. Begitu juga dengan saudara dan saudari kami yang mengikuti ibadah online, lawatan Tuhan terjadi. Dan biarlah kami boleh disegarkan,
kami juga boleh dikuatkan untuk melewati hari-hari kami sepanjang 1 minggu ini. Kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat sekalian, kita akan membawa persembahan kita. Kita dituntun oleh ayat firman Tuhan yang terambil dari Yunus 2 ayat yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan mempersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Sambil tetap mengikuti protokol kesehatan, dan majelis akan mengarahkan jemaat dalam membawa persembahan ke depan. Kita angkat pujian dari NKB 126, Tuhan memanggilmu. Sidang jemaat diundang untuk berdiri.
Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas rahmat-Mu, atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini sudah memberikan yang terbaik dari kami masing-masing Bapa kepadamu, berupa persembahan kolekte, persepuluhan, ucapan syukur maupun persembahan pembangunan. Biarlah Tuhan Kau mensucikan dan kuduskan persembahan ini Bapa bagi pelayanan di tempat ini. Kau juga memberkati lebih dan lebih lagi bagi anak-anak-Mu yang telah memberikan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, persembahan ini kami bawa ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Sambil tetap berdiri, kita angkat pujian pengutusan dan berkat dari PKJ 177, Aku Tuhan Semesta. ketika kita boleh melakukannya, kemenangan kita dapatkan dan sukacita yang berasal daripada Tuhan, Tuhan berikan. Jadi ketika kita tidak melakukannya, ya selamat dididik oleh Tuhan, dihajar oleh Tuhan, oleh karena Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Dan saat ini arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pengasihan Allah Bapa dengan pertolongan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai
kehidupan Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Ibadah telah selesai, saat teduh bagi kita sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.